guys, welcome to Income Channel. Pada video kali ini kita akan membahas perjalanan pemikiran ekonomi dari tokoh legendaris Adam Smith hingga bagaimana gagasannya masih relevan dan mempengaruhi sistem global ekonomi saat ini. Pertanyaan menariknya, kenapa sistem ekonomi yang lahir di abad ke-18 masih kita pakai sampai sekarang? Kenapa ya? Mari kita bahas. Adam Smith lahir tahun 1723 di Skotlandia dan wafat tahun 1790. Dia adalah seorang filsuf sekaligus ekonom yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Modern. Pada 1776, Smith menulis buku fenomenal berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, atau lebih dikenal sebagai The Wealth of Nations. Di buku inilah, ia membongkar prinsip-prinsip pasar bebas dan mekanisme ekonomi yang sampai sekarang masih jadi fondasi sistem ekonomi banyak negara. Smith hidup di era pencerahan Skotlandia, zaman di mana pemikiran rasional, ilmu pengetahuan, dan kebebasan individu lagi happening banget di kalangan intelektual Eropa. Pendidikannya di Universitas Glasgow dan Oxford turut membentuk pandangannya yang kuat soal moralitas, kebebasan, dan tatanan sosial. Yang menarik, Adam Smith bukan tipe ekonom yang obsesi sama pasar bebas tanpa aturan. Di karyanya yang sebelumnya, The Theory of Moral Sentiments tahun 1759, ia justru menekankan pentingnya simpati, empati, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Menurut Smith, manusia nggak cuma makhluk rasional yang cari untung doang, tapi juga makhluk bermoral yang peduli sama pandangan dan kesejahteraan orang lain. The Wealth of Nations karya Adam Smith yang terbit tahun 1776 adalah game changer dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ini pertama kalinya ekonomi dibahas secara sistematis sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Ide utamanya sederhana tapi revolusioner, yaitu kemakmuran suatu bangsa bukan ditentukan oleh tumpukan emas atau perak seperti yang dipercaya paham merkantilisme waktu itu, melainkan oleh kemampuan negara tersebut memproduksi barang dan jasa secara efisien. Smith menekankan bahwa produktivitas nasional akan meningkat jika tenaga kerja diorganisir dengan baik dan diberi kebebasan untuk berusaha. Dari buku ini ada 3 gagasan utama yang Adam Smith perkenalkan. Yang pertama yaitu invisible hand atau tangan tak terlihat, konsep yang menunjukkan bagaimana tindakan individu yang mengejar kepentingan sendiri. Yang kedua yaitu division of labor atau pembagian kerja yang meningkatkan produktivitas melalui spesialisasi tugas. Intinya, ketika setiap orang fokus pada satu keahlian, maka hasilnya jadi lebih maksimal. Ketiga yaitu pasar bebas dan kompetisi. Smith menolak campur tangan pemerintah yang berlebihan. Menurutnya, pasar lebih baik dibiarkan berjalan secara otomatis sesuai mekanisme permintaan dan penawaran. Walaupun gagasan Smith muncul lebih dari 240 tahun lalu, prinsip-prinsipnya masih terasa banget sampai sekarang. Kenapa? Ada beberapa alasannya. Pertama, fondasi ekonomi pasar modern. Sistem pasar bebas yang digagas Adam Smith jadi fondasi kapitalisme modern yang mendominasi ekonomi global saat ini. Hampir semua negara menerapkan mekanisme pasar dan prinsip kompetisi sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Kedua, masih relevan dalam kebijakan ekonomi. Walaupun teori-teori baru bermunculan seperti Keynesianisme atau ekonomi mikro-makro modern, gagasan pasar bebas tetap jadi rujukan utama dalam diskusi kebijakan ekonomi, terutama soal perdagangan internasional dan mekanisme harga. Dan yang ketiga yaitu membentuk struktur ekonomi modern. Revolusi industri yang berkembang setelah era Adam Smith makin memperkuat struktur ekonomi berbasis produksi massal dan spesialisasi tenaga kerja. Sistem ini masih kita rasakan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Contohnya, rutinitas kerja kita, pembagian tugas di perusahaan atau pabrik, sampai cara kita memproduksi barang secara efisien, semua ini masih mengikuti prinsip pembagian kerja yang dipopulerkan Adam Smith ratusan tahun lalu.
Meski sangat berpengaruh, pemikiran Adam Smith juga nggak luput dari kritik. Karl Marx misalnya mengkritik bahwa sistem pasar bebas hanya menguntungkan pemilik modal dan malah menciptakan kesenjangan kelas. Smith sendiri nggak mengembangkan teori nilai dan distribusi secara lengkap, yang pada akhirnya malah jadi sasaran kritik dari penganut teori ekonomi lainnya. Kritikus seperti Karl Marx berpendapat bahwa kepentingan pribadi dalam sistem kapitalis bisa memicu eksploitasi tenaga kerja dan ketimpangan kelas karena pemilik modal punya posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding pekerja. Pada kenyataannya, pasar nggak selalu otomatis menghasilkan keadilan sosial. Pikir lain seperti John Maynard Keynes juga menunjukkan bahwa pasar bisa gagal dalam mengatur dirinya sendiri, terutama saat krisis ekonomi, pengangguran massal, atau resesi melanda. Krisis ekonomi global membuktikan bahwa tanpa campur tangan negara, mekanisme pasar seringkali nggak sanggup dalam mengembalikan keseimbangan dengan cepat dan adil. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa pemikiran yang lahir di akhir abad ke-18 masih begitu kuat mempengaruhi kita sampai sekarang? Apa mungkin karena sistem pasar bebas ternyata membentuk kerangka kerja yang efektif untuk produksi dan alokasi sumber daya? Atau karena lembaga-lembaga ekonomi global seperti pasar saham, perdagangan bebas, sistem harga, semuanya dibangun di atas prinsip-prinsip yang digagas Smith? Atau mungkin juga karena banyak sistem ekonomi lain seperti sosialisme atau ekonomi campuran justru beradaptasi dari ide dasar pasar, bukan menolak total gagasan fundamental Smith. Pada akhirnya, kita hidup di sistem yang sekarang disebut ekonomi kapitalis modern, yang pada dasarnya masih memanfaatkan ide pasar bebas dan kompetisi yang pertama kali dirintis oleh Adam Smith ratusan tahun lalu. Meski hidup kita sudah jauh berbeda secara teknologi dan struktur sosial dari zaman Adam Smith, tapi prinsip pasar dan mekanisme ekonomi yang sederhana namun powerful tetap jadi fondasi utama sistem ekonomi dunia modern. Mungkin inilah alasannya kenapa kita masih hidup dengan sistem yang dirintis lebih dari 2 abad lalu. Wow. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian tertarik dan pengen lebih tahu tentang pemikiran ekonomi atau pembahasan lainnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan ya. See you di next video. Bye-bye.